Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fortunella Leviana. Saya fisioterapis dari Klub Bintang Timur Surabaya dan Tim Nasional Futsal Indonesia. Mungkin waktu saya baru lulus, profesi fisioterapi itu masih banyak yang belum tahu kan. Tapi kalau sekarang karena fisioterapis sendiri sudah banyak berkecimpung di olahraga yang kayak sepak bola, futsal yang banyak orang lihat, itu udah lebih familiar kan di masyarakat. Nah, jadi sebenarnya fisioterapi itu cabang ilmu yang mempelajari tentang gerak dan fungsi tubuh manusia. Jadi kalau mungkin sering ketukar sama measure kerjaannya itu sebenarnya bisa bersinergi, tapi job desk-nya beda. Jadi kalau fisio itu lebih ke gerak dan fungsi tubuh, kalau measure lebih ke relaksasi gitu. Memang salah satu metode di fisioterapi ada massage, tapi itu bukan satu-satunya. Jadi lebih banyak ke untuk memperbaiki gerak dan fungsi tubuh gitu. Iya, untuk jadi fisioterapis itu harus menempuh pendidikan formal. Jadi ada minimal D3 fisioterapi, terus ada D4, S1 profesi, kemudian ada juga spesialis fisioterapi itu master fisioterapi. Tapi kalau di Indonesia untuk master fisioterapi yang murni itu masih belum ada. Jadi kalau mau master fisioterapi ya harus di luar. Saya lulus tahun 2012, sampai sekarang berarti 8 tahun, ya? 8 tahun, baru 8 tahun. Kalau secara generalnya penanganan cedera di sepak bola dan di futsal sama, tapi kalau untuk return to sportnya mungkin agak berbeda, karena kan kalau di sepak bola itu lebih butuh main 90 menit sama main yang 20 menit keluar masuk kan beda kan. Itu mungkin di situ sih yang bedanya di return to sportnya. Jadi setelah cedera, program untuk mengembalikan performance atletnya bedanya di situ. Tapi kalau untuk basic penanganannya sama sih. Kalau kendala jadi minoritas ya berarti ya. Yeah. Di tim itu mungkin dulu tahun 2012. Kalau ya awal di tim laki-laki tuh masih canggung, masih susah interaksi sama pemain gitu. Tapi kan ya berjalannya waktu terus nambah pengalaman juga, udah lebih pede sih kalau ada di tim laki-laki tuh udah sama aja gitu. Kondisional sih, kalau kayak lagi latihan atau lagi pertandingan itu kan memang tim medis, fisio, dokter, measure memang harus fokus ke pergerakan pemain kan. Kita perhatiin pemain kira-kira ada ngerasain gerakan yang kurang nyaman atau enggak. Nanti kalau kita ngelihat itu kita bisa langsung tanyain ke pemain gitu. Tapi ada juga sih yang dari tim medis miss, terus mereka lapor ke tim medis gitu. Kalau bicara penting atau enggaknya fisioterapi, jelas penting karena fisioterapi ini kan ilmu kan. Jadi dalam menangani cedera itu nggak bisa kita langsung tangani, tapi kita harus tegakin dulu diagnosisnya. Itu yang terpenting dari penanganan cedera. Jadi kita harus tahu dulu cederanya apa, itu kaitannya sama diagnosis. Terus program terbaiknya apa. Kalau di fisioterapi memang kami mempelajari itu dan bukan hanya mengobati, tapi ada preventif. Preventif itu sebelum jangan sampai terjadi cedera, jadi ada program untuk
mencegah terjadinya cedera. Terus ada program untuk menyembuhkan, terus ada program pasca operasi. Kalau atlet kan dekat juga dengan cedera yang sampai ke arah operasi kan. Itu juga ranahnya fisioterapi untuk mengembalikan atlet yang pasca operasi ke performance dia lagi gitu. Terus udah sih, memang kalau bicara penting dan tidak bisa digantikan dengan posisi yang lain gitu, kayak oke, nggak usah pakai visio, yang penting ada measure, nggak bisa. Iya, atau nggak usah pakai measure, visio aja, itu juga sebenarnya nggak bisa. Memang harus saling melengkapi dan bersinergi gitu. Dari Juli 2019 gabungnya. Berarti setahun lebih ya, setahun lebih. Kalau di futsal baru 1 sama Black Steel tahun 2016. Sesuai sama kompetensi saya, pastinya saya pertama kali akan melakukan physical check up. Kalau dokter mungkin akan melakukan medical check up, nah kalau ranah saya itu physical check up. Jadi kayak analisis gerak dan fungsi tubuhnya pemain nanti seperti apa. Terus sama saya mau record nanti ada riwayat cedera apa aja, itu pasti akan berguna untuk saya tracking nih. Nanti kalau terjadi cedera, saya ada database-nya kalau pernah ada riwayat cedera apa aja gitu. Sebaiknya kalau untuk physical check up memang kita lakukan reguler ya. Kayak kalau baru kumpul, terus sebulan kemudian, setiap bulan sih. Atau lebih baik lagi 2 minggu sekali. Jadi kita lihat peningkatan dari hasil latihannya gitu. Kalau untuk maintain fisik, yang pertama pasti latihan di tim, bisa juga kalau nambah latihan sesuai kebutuhan masing-masing. Terus juga harus imbangi sama recovery. Kalau bicara recovery mungkin kita orang awam mikirnya recovery massage atau recovery ice bath. Sebenarnya recovery nggak sesimpel itu. Recovery ada makan yang benar, makan yang baik, cukup protein, terus hidrasi yang baik, minum air yang cukup. Karena cedera-cedera otot itu biasanya terjadi karena yaitu intake air, intake protein yang belum mencukupi. Terus sama yaitu active recovery. Jadi jangan cuma ngandelin untuk main ya, jangan cuma ngandelin recovery dengan di massage, di stretching, enggak. Tapi sekarang ada istilahnya ya active recovery. Jadi tapi kalau untuk atlet pro pasti sudah paham konsep active recovery itu seperti apa. Untuk klub Bintang Timur Surabaya semoga bisa, sekarang kan Bintang Timur Surabaya yang saya lihat ini sudah menjadi klub yang paling ideal dari ini tanpa berniat mendiskreditkan siapapun ya, tapi yang saya lihat memang di Bintang Timur Surabaya ini yang terbaik dalam menjalankan sebuah klub gitu. Udah paling ideal, semoga itu bisa dijaga atau malah baiknya lebih ditingkatkan lagi. Terus kalau untuk timnas futsal, semoga ya dalam waktu yang singkat ini semoga bisa melakukan persiapan terbaik, terus nanti kami bisa mendapatkan hasil yang terbaik di AFC dan bisa lolos Piala Dunia. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap nonton video BTS, like, komen, dan subscribe. Bintang Timur Surabaya, Wani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.